set set iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Awak, channel membawa berkah. Ramai sekali di kantor desa hari ini ya. Hari Jumat ini, hari yang barokah. Oh ya, sebelumnya kita turut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, Ibu Haja Suciatmi Noto Miharjo. Semoga amal ibadah beliau ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Bapak Jokowi dan keluarga semoga diberi ketabahan, keikhlasan. Oke, karena hari ini hari Jumat, jadi kita akan membahas mengenai tentang ya Islamiyah, yang berbau-bau Islamiyah aja ya. Ya, sebagaimana diketahui kita sebagai umat muslim bahwa hari Jumat ini adalah hari yang barokah, hari yang baik di antara hari-hari yang lainnya, kan gitu. Nah, ada tiga waktu yang mustajab ya bagi saya, yang mustajab di hari Jumat ini. Ini bagi saya loh ya. Saya juga bukan ulama, saya juga bukan tunggu dulu, ini record nggak ya? Nanti udah ngomong bacot sana sini, rupanya belum nge-record kan, percuma ya. Ya, kembali ke topik. Ya, tadi saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan ya alumni sekolah-sekolah keagamaan seperti pesantren, bukan ya. Ini yang saya ketahui, yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari, itu ada tiga waktu yang mustajab di hari Jumat ini. Yang pertama itu adalah datang paling utama ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Itu datang paling utama, dan ganjarannya ya bro ya, ganjarannya itu yang saya baca, yang saya ketahui itu sama berkorban dengan seekor unta. Luar biasa. Jadi kita mandi Jumat lah ya, mandi janabah, seperti mandi janabah, lalu berangkat ya di awal waktu, berangkat paling pertama dan duduk di saf bagian depan. Itu pahalanya seperti berkurban dengan seekor unta. Dan apabila datang di waktu kedua, itu kalau nggak salah berkurban seekor kambing mungkin ya. Terus di waktu ketiga seekor ayam, di waktu keempat sebutir telur, dan di waktu yang kelima itu malaikat mendengarkan zikir-zikir kita. Nah, itu dia ganjarannya. Dan pernah juga saya baca bro, apabila kita duduk di bagian saf depan di hari Jumat itu dan mendengarkan khutbah, itu para malaikat mendengarkan doa-doa kita, mengaminkan doa-doa kita. Itu mohon dikoreksi ya jikalau ini ngelantur ngomongnya, kak karu-karuan ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Itu yang pertama, waktu mustajab yang saya ketahui itu yang pertama. Yang kedua,
berdoa di waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Berdoa di waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Jadi kalau sholat Jumat itu bro, kan ada dua khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua. Nah, di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu kan ada jeda waktu ya. Jeda waktu buat khatib duduk sebentar. Nah, di waktu khatib duduk sebentar itu kita menadahkan tangan lalu berdoa. Nah, di waktu itu tuh itulah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa ya. Itu yang pernah saya baca juga ya bro ya, yang pernah saya baca juga. Bagi yang ilmu agamanya tinggi atau kiai yang nonton channel saya ini, mohon dikoreksi juga apabila ada yang salah. Wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana. Oke, bagi orang-orang yang beriman apabila mendengar ayat-ayat Allah akan bergetar hatinya. Luar biasa ya, luar biasa terjemahan Al-Quran itu. Kita potong aja lah mobil polisel ini, pengap di belakang itu ya. Itu ya waktu yang mustajab. Yang kedua, berdoa di waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Dan enggak di situ juga bro. Setelah itu dan seterusnya habis salam itu waktu yang mustajab juga. Dari duduk antara dua khutbah tadi sampai salam itu adalah waktu yang mustajab. Itu kelanjutannya. Tapi kalau di daerah sini ya, di masjid saya lah, itu saya tengok gak banyak yang mengangkat tangan waktu khatib duduk di antara dua tujuh. Boleh dihitung jari. Ini saya juga nggak tahu apakah warga-warga di sini nggak tahu atau tahu tapi nggak mengangkat tangan dan berdoa cuma di dalam hati. Ya saya nggak tahu juga ya. Dan yang ketiga, waktu yang mustajab yang ketiga itu adalah berdoa pada waktu di akhir asar ya, di akhir asar. Kapan itu di akhir asar mas bro? Kapan itu di akhir asar bang bro, dek Denopes ya kan gitu. Waktu yang dimaksud di akhir asar ini adalah kita melakukan sholat asar ya. Dia waktu ini setelah sholat asar, dan waktu mustajab ini setelah sholat asar dan mau memasuki sholat berikutnya. Jadi maksudnya kita setelah sholat asar menunggu waktu yang selanjutnya, sholat yang selanjutnya, tanpa beranjak bro, tanpa beranjak dari ya, misalnya kita sholat jemaah, sholat asar berjamaah di masjid ya kan, lalu kita duduk sambil berzikir menunggu waktu sholat selanjutnya ya. Di sini ya sholat maghrib kan gitu. Nah kita duduk lalu berzikir, dan di waktu mau habis asar ini kita berdoa menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah disitulah bro ya, disitulah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Tapi ya bagi orang-orang, oh ada jalur di sini, oh jalur mini, itu
itu bagi orang-orang yang imannya lemah seperti saya ini, mengerjakannya lumayan susah, karena kita disuruh untuk, karena pengerjaannya itu duduk setelah sholat asar dan menunggu waktu sholat selanjutnya, dan di akhir asar mau habis lalu kita menadahkan tangan lalu berdoa. Disitulah waktu yang sangat mustajab ya, ditengok-tengok juga orang-orang yang bisa menjalankannya bro, kan gitu dia. Kalau saya ya berdoanya waktu setelah asar aja, maksudnya nggak menunggu di tempat, tetapi pergi dulu, setelah itu asar mau habis lalu berdoa, gitu aja bro. Kalau menunggu duduk belum mencoba. Ya itulah tadi 3 waktu yang saya jabarkan, yang saya ketahui, yang saya baca. Sekali lagi saya ini bukan ulama, ya bagi kawan-kawan, bagi bapak-bapak para ulama, alim ulama cerdik pandai menonton video ini dan merasa ada yang salah, merasa ada yang janggal dengan penjabaran saya, dan bapak mungkin menganggap itu kesesatan, mohon diluruskan ya. Sekarang ini ada yang mabar, pagi-pagi udah mabar ya, main game ya. Kayaknya Kuantan Singi, Taluk Kuantan sepertinya masih lengang akibat dampak virus corona bro. Aduh, ini apa ini? Oh, ini kampung wisata Pacu Jalor. Kita masuk di sini dulu ya. Seperti apa sih kampung wisata Pacu Jalor ini? Luluh, kok gak ada yang jual, jualan miniatur jalur gitu. Tapi katanya kampung wisata apa nih ke? Kampung wisata Pacu Jalor katanya. Kok gak ada yang jual miniatur jalur gitu. Alah, itu masukkan ya, namanya kampung wisata Pacu Jalor ya. Kalau kampung wisata Pacu Jalor ya jual lah tentang ikon-ikon Teluk Kuantan, tentang ikon-ikon Kabupaten Kuantan Singi lah. Tadi kok pada tutup, apa karena masih pagi ya? Tapi enggak juga, kemarin saya sore lewat situ sama teman juga yo pada tutup bro, pada tutup. Apakah cuma pas Pacu Jalur aja atau yang lain-lain ya, kita orang tahu lah ya. Alun sabulan si bungsulah ya, mandeh bajalan tinggalkan kami, tinggalkan kami menangguang baban tiada tampe kami kapat tinggal ya cuy itu bana dandam kaman be data lupakan padia mio padia bana manikam jantuang ayah bajalah ya. Itulah suara emas saya ya, suara emas yang mungkin hancur didengar, tapi ya mohon dimaklumi aja ya bro ya. Daripada enggak ada yang dibacot, mending nyanyi ya. Nyanyi itu berapa persen itu
menghilangkan stres, menghilangkan rasa jenuh ya. Ya iyalah. Oke lah bro ya, karena lumayan sudah lama ngebloknya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.